Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurati Kausna dengan NPM terakhir 018. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 4 mengenai konsolidasi laporan keuangan. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu konsolidasi. Konsolidasi adalah proses menggabungkan laporan keuangan induk dan anak perusahaan, menyajikan informasi sebagai satu entitas ekonomi tunggal, menghindari penggandaan pendapatan dan aset. Lalu apa saja sih konsep dasar dari konsolidasi? Yang pertama, ada definisi anak perusahaan, entitas yang dikendalikan oleh induk perusahaan. Dasar hukumnya PSAK 65 dan PSAK 4 revisi tahun 2013. Prinsipnya menghapus transaksi antar perusahaan, mengeliminasi saldo investasi induk dalam anak perusahaan. Selanjutnya, prosedur konsolidasi. Yang pertama, mengumpulkan laporan keuangan masing-masing entitas, menyesuaikan kebijakan akuntansi dan mata uang, menghapus transaksi antar perusahaan, dan menggunakan kertas kerja konsolidasi. Selanjutnya, terdapat eliminasi transaksi antar perusahaan. Yang pertama, piutang dan utang antar perusahaan dihapus agar tidak ada duplikasinya. Yang kedua, pendapatan dan beban antar perusahaan hanya pendapatan dari pihak eksternal yang diakui. Yang ketiga, laba belum terrealisasi harus dieliminasi hingga barang terjual ke pihak luar. Next, konsolidasi dalam akuisisi perusahaan. Yang pertama, kepemilikan penuh yaitu 100%. Semua aset dan liabilitas anak perusahaan dikonsolidasikan. Yang kedua, kepemilikan tidak penuh yaitu kurang dari 100%. Kepentingan non-pengendali KNP harus diakui dalam ekuitas. Lalu goodwill dan diskon pembelian. Apa itu goodwill? Goodwill muncul jika harga beli saham anak perusahaan lebih tinggi daripada nilai wajar bersih anak perusahaan. Goodwill dicatat dalam aset tidak berwujud dalam laporan keuangan konsolidasi. Sedangkan diskon pembelian terjadi jika harga beli saham anak perusahaan lebih tinggi daripada nilai wajar aset bersihnya. Selisih tersebut diakui sebagai keuntungan langsung dalam laporan laba rugi konsolidasi. Next, penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan yang dihasilkan setelah proses konsolidasi adalah yang pertama, laporan posisi keuangan konsolidasi. Menggabungkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari induk dan anak perusahaan. Akun investasi induk dalam anak perusahaan dieliminasi, goodwill atau diskon pembelian ditampilkan dalam laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi konsolidasi. Menyajikan pendapatan dan beban gabungan dari induk dan anak perusahaan. Eliminasi transaksi antar perusahaan dilakukan di dalam laporan ini jika ada kepemilikan pengendali bagian laba mereka menyajikan secara terpisah. Lalu yang ketiga, laporan perubahan ekuitas konsolidasi menampilkan perubahan dalam ekuitas induk dan kepentingan non-pengendali. Dan yang keempat, laporan arus kas konsolidasi menunjukkan pergerakan kas secara keseluruhan dalam kelompok usaha. Jadi yang bisa kita ambil dari bab 4 ini, konsolidasi laporan keuangan memastikan bahwa transparansi dalam pelaporan keuangan grup perusahaan. Proses konsolidasi melibatkan eliminasi transaksi antar perusahaan dan pengakuan kepentingan non-pengendali. Goodwill dan diskon pembelian perlu dicatat dan dikelola sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Penyusunan laporan konsolidasi melibatkan berbagai prosedur termasuk eliminasi akun investasi, eliminasi transaksi internal, dan penyajian laporan yang mencerminkan posisi keuangan yang benar. Sekian dari pembahasan bab 4. Maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.